Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesep Taryanto dengan NIM 103022300016. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 13 mata kuliah manajemen konfigurasi dan evolusi perangkat lunak, tepatnya di continuous deployment. Pertama, kita melakukan konfigurasi dulu terhadap kode yang diberikan. Pertama, kita akan perbaiki dulu permasalahan di kode tepatnya di driver, sama di tes, karena secara default ketiga kode ini mengalami masalah sehingga menyebabkan error ketika proses build. Setelah itu, kita harus setting yang namanya Maven ya. Di sini Maven-nya ada dua, kita jadikan satu aja untuk deploy. Terus kebetulan saya sudah siapkan kode Maven-nya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah dia akan menjalankan workflow ketika kita akan melakukan push, pull request, atau release. Sebenarnya, best practice-nya itu hanyalah ketika pull request atau ketika kita di GitHub itu menyatakan ini akan release. Tapi karena untuk tugas ini dan memang akan ada satu branch saja, kita menggunakan on push branch main aja. Terus selanjutnya seperti biasa, seperti pada tugas-tugas sebelumnya, dia akan melakukan build dengan Ubuntu latest. Di sini yang berbeda adalah permission-nya. Untuk konten sama package-nya akan bisa melakukan write. Terus di step-nya, seperti biasa, setup JDK. Saya menggunakan JDK 23. Setting path-nya ke github.workspace biar memastikan dia bisa connect ke GitHub. Melakukan proses build, dependency graph, terus verify setting.xml di .m2 directory. Baru setelah itu kita publish ke GitHub package-nya nih, yang penting nih. Dia akan melakukan Maven deploy menggunakan setting.xml dengan env GitHub token yang berasal dari personal access token kita. Terus di pom.xml ini, kebetulan saya juga udah siapkan. Seperti ini. Jadi kita pastikan di sini tuh di distribution management. Kita pastikan ini itu sesuai dengan repository kita yang akan kita push repository lokal kita. Di sini juga kita ubah di location group ID-nya. Group ID, artifact ID, sama version. Kalau saya diubah jadi com.github.etsy/spth dengan artifact ID tugas 13.mkpl dengan versioning 0.1.0. Nantinya setelah kita melakukan push dan melakukan proses deploy, versioning ini yang harus kita ubah. Karena nantinya kalau tidak diubah akan mengalami masalah. Selanjutnya kita masuk ke GitHub, kita bikin new repository dengan nama tugas 13 mkpl. Kita create repository. Masuk ke setting, masuk ke action, general, atur settingan workflow permission ke read and write permission, lalu save. Terus advanced security kita nyalakan dependency graph, sehingga dependency graph di YAML-nya bisa jalan. Setelah itu ke secret and variable, masuk ke action, kita akan copy personal access token-nya. Di sini saya udah siapkan personal access token yang kalian bisa akses tuh lewat settings, masuk ke developer option dan ke token. Di sini kita tinggal tambah aja new repository secret dengan nama acc_github token. Pastikan untuk kode nama secretnya ini sesuai sama yang kalian atur di sini, yaitu secrets.blablabla. Kalau misalnya acc_github token seperti saya, maka harus seperti itu di secretnya. Terus kita add secret. Setelah di add secret, selanjutnya itu kita melakukan inisialisasi di terminal, git init, terus git remote add origin. Terus kita pastikan main branch-nya itu yang utama jadi main. Terus kita push git add. Seperti biasa git commit -m first commit. Set. Kita git push origin git push -u origin main. Set. Selesai, akan langsung muncul di sini kodenya. Sip. Lalu action-nya akan langsung jalan karena workflow kita setting untuk ketika dia push maka langsung jalanin proses deploy. Dia akan start, setup job, setup JDK. Dia akan download segala dependensi dulu. Build Maven. Nah, ini dia berhasil deploy. Yap. Nah, ini build sukses. Oke, langsung aja dia post run action checkout v4. Dia complete job dan statusnya langsung approve. Seperti ini, udah centang, maka dia akan membuat namanya package baru nih, com.github.etsy/spth.tugas
MKFL 0.01.0. Di sini recent version itu 0.1.0. Misalnya nih kita akan melakukan perubahan, misalnya kita tambah misalnya function mungkin ya, public void set count. Terus kita tambahkan di drivernya juga counter set count, misalnya kita set 10, terus kita bisa print get count-nya lagi. Nah, langsung kita push, misalnya kita git add, git commit, misalnya penambahan function. Dengan ini kondisi kita nggak ngerubah version dulu ya, dimana ini harusnya akan bermasalah. Kita push, sini dia akan langsung jalan workflow action karena seharusnya diupdate, betul. Nantinya dia akan bermasalah karena versioningnya kita tidak update. Di sini memang sengaja saya, biar menunjukkan kalau misalnya versioning itu harus banget kita pastikan itu diupdate setiap saat, setiap kita deploy. Testing oke. Nah, ya di sini error karena dia versioningnya bermasalah. Untuk menyelesaikannya kita harus upgrade, misal karena ini minor ya udah kita update 0.1.1 lah cukup. Kita langsung push lagi. Git commit versioning, git commit mana? Versioning, git push origin main. Set. Dia akan menjalankan workflow-nya lagi. Seharusnya sekarang tidak ada masalah. Versioning. Dia akan build posisinya, setup JDK, .maven. Yap, di sini berhasil ya teman-teman karena kita versioningnya benar, diupdate memang. Terus kalau kita lihat ke code, ke package, maka dia akan muncul version yang sekarang itu 0.1.1. Sedangkan versi sebelumnya akan berwarna biru nih kalau di recent versionnya. Seperti ini. Oke. Mungkin sekian video tugas 13 mata kuliah manajemen konfigurasi evolusi dan perangkat lunak dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.